sosialisasi 4 pilar ini adalah merupakan tugas anggota DPR sesuai dengan Undang-Undang 17 2014 yang dimana kita menginginkan untuk bisa dilaksanakan masyarakat, disosialisasi masyarakat, disosialisasikan dan tentu dilaksanakan untuk kehidupan negara. Dan di sini dalam kondisi negara saat ini ya, dengan era medsos ya, demikian masif, ada mungkin berita-berita yang bisa mempengaruhi opini publik ya, berita yang bisa mempengaruhi publik, yang dimana ini bisa memecah belah daripada bangsa ini. Tentunya ini dibutuhkan sekali sosialisasi 4 pilar ini, apalagi dalam kondisi yang saat ini yang kita melihat sendiri. Menurut saya bisa menjadi tidak kondusif apabila masyarakatnya mulai terpengaruh dengan sosialisasi 4 pilar atau 4 pilar kebangsaan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang mendasari kehidupan di masyarakat itu sendiri. Yang terjadi saat ini apa sih Pak di kalangan anak muda mungkin? Ya kan banyak sekali ya. Mungkin berita-berita yang bisa menjadikan masyarakat ini jadi bimbang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah secara maksimal dan sebagainya. Mungkin ini bisa opininya bisa terbalik, dan ini berbahaya. Ini bisa memecah belah daripada bangsa ini. Yang kita harapkan ini tidak terjadi karena seperti misalnya pemberitaan bahwa seakan-akan pemerintah kurang perhatian terhadap Sumatera, ya kan? Saya sendiri sudah hadir di sana, dan saya juga mengirimkan bantuan dan sebagainya. Usaha daripada pemerintah pusat maupun daerah itu demikian luar biasa ya, yang didukung oleh TNI Polri, gitu. Ya, ini kalau ini opininya lebih banyak, lebih besar ke arah negatif tadi, ya kita tahu akan muncul usaha-usaha untuk memisahkan diri dari NKRI ini dan sebagainya. Padahal kan kita tahu bahwa ada yang mengatakan bahwa wilayah-wilayah itu semuanya lumpuh, gitu, lumpuh total. Kita lihat saja di lapangan, apakah itu lumpuh total. Dalam satu provinsi itu apakah lumpuh total, gitu. Jadi ini saya kira masyarakat bisa melihat sendiri, dan saya masih yakin masyarakat di sana mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap negara ini di dalam menyelesaikan kasus bencana itu sendiri, yang tidak akan kita terpecah-pecah akibat daripada itu. Saya sudah katakan bahwa memang peran komunikasi itu ada dampak positif, ada dampak negatif. Tocqueville pernah mengatakan bahwa ada 3 zaman, zaman tuan tanah, zaman industri, dan zaman komunikasi. Tapi jangan hati-hati terhadap zaman komunikasi. Kalau dalam Islam itu ada wal asr innal insana lafi khusr. Siapa yang bisa memegang komunikasi duluan, maka dia yang berbicara. Tapi begitu komunikasi itu menjadi alat, itu yang berbahaya. Berbahaya di mana? Ada persoalan kecil dibesar-besarkan. Semut bisa jadi gajah. Persoalan yang kecil bisa diolah menjadi persoalan besar, padahal masalahnya kecil. Lalu, bagaimana caranya agar ini biar stabil? Maka negara butuh aturan.
aturan itu agak apa? Menstabilkan berita yang benar. Zaman Pak Harto dulu semua komunikasi yang benar hanya melalui mulut Menteri Komunikasi Penerangan. Harapan saya kepada Pak Prabowo, kalau suara saya didengar, Prabowo harus mengangkat seorang menteri yang menjadi corong utama yang benar, agar semua medsos yang masuk kiri kanan yang tidak jelas itu bisa kembali kepada stabilitas komunikasi. Kalau sampai Pak Prabowo bisa membuat itu, maka itu luar biasa. Kenapa? Salah satu jalan untuk bisa menangkis persoalan komunikasi yang liar itu hanya satu. Pemerintah punya berita resmi. Dulu ada berita nasional, ada berita dunia dalam berita, ya kan? Ada siang. Kalau jadi pemerintah kembalikan lagi. Karena ini yang benar. Ada persoalan kecil di Jawa Barat, tahu gede. Ada persoalan kecil di Aceh, dibesarkan seolah-olah negara ini dunia sudah rusak sudah ini. Maka harapan saya kepada Prabowo untuk mengangkat seorang menteri atau juru bicara khusus pemerintah untuk menstabilkan semua ini. Hanya satu jalan seperti itu. Pak izin. Sekutu. Legislatif itu adalah tingkat pengawasan. Memang semua ada di legislatif. Legislatif mengapa anggaran di DOK, semua di DOK, undang-undang di DOK. Tapi kan pelakunya bukan legislatif. Tapi pelakunya adalah eksekutif. Maka eksekutif itu harus punya seni, punya lihai, punya cara bagaimana untuk memajukan bangsa ini agar tidak terjadi semeraut urusan komunikasi ini. Nah, komunikasi itu kan dulu zaman Pak Harto dulu kan ada TVRI daerah. Corong itu yang dipakai kan gitu. Berarti orang daerah langsung gitu. Iya. Seperti halnya sekarang. Ada pengumuman bahwa 3 provinsi ini sudah rusak semua. Padahal setelah saya lihat data, cuma 6%. 6% Pak dari kerusakan itu. Rumah sudah habis-habisan, padahal hanya sekian rumah yang meninggal sekian. Jadi berita ini simpati dengan dikasih warna macam-macam, maka menjadilah rusak. Maka negara lain menganggap negara Indonesia sudah rusak. Maka sekali lagi suara kita bisa didengar oleh Prabowo agar bagaimana ada tim khusus untuk menstabilkan pers. Jadi pers yang benar itu adalah pers yang ada di pemerintah. Itu maksud saya. Jadi ini kalau sampai dijalankan bagus demi masa depan dan perlu ada aturan. Karena begitu komunikasi bias. Ya, sekali lagi harapan saya agar ada stabilitas pemerintah dalam rangka memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Jadi saya bicara gitu lah. Semua satu corong gitu loh. Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Ganti tangan mengepal. Ini juga sebagai semangat kita. Tangan mengepal. 1, 2, 3. 1, 2, 3.